Halo, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Semoga saudara-saudara dikasih oleh Tuhan dalam keadaan damai sejahtera di hati dan pikiran. Perkenalkan, saya Penatua Andreas dari GKI Sindang Laut Cirebon. Akhir-akhir ini yang kita hadapi, kita tidak bisa bohong bahwa keadaan kita sedang yang dalam keadaan kekurangan. Kekurangan bukan hanya bicara soal orang-orang yang hidup di bantaran kali, tetapi kita semua, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang manajer, pejabat, bahkan ojek online, kehidupan kita secara utuh mengalami penurunan. Baik ekonomi, baik pekerjaan kita, relasi kita, semua sedang mengalami penurunan. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu saya mau ajak lihat satu gaya hidup yang saya pikir harus kita miliki sebagai orang-orang Kristen di saat di tengah-tengah keadaan seperti ini, yakni simplicity atau minimalis. Bicara soal minimalis, biasanya yang terbersit dalam pikiran kita adalah gaya desain, arsitektur, atau gaya seni. Sebuah gaya di mana di sana yang dipakai hanyalah warna-warna monokrom atau benda-benda yang sedapat mungkin dipakai secara efisien sesuai dengan kebutuhan yang paling mendasar. Nah, bicara soal minimalis dalam sebuah gaya hidup, bicara soal apa yang kita pilih di dalam kehidupan kita. Minimalis bukan hanya bicara soal, kalau minimalis, simplicity mah gaya hidup orang-orang di biara Pak Andre, ya, gaya hidup yang ada di teman-teman membiara. Mereka tidak terikat pada kekayaan, mereka hidup sederhana. Tapi Bapak Ibu, bicara soal minimalis bukan hanya apa yang ada di tampilan luar aja. Bicara soal minimalis adalah bicara soal pilihan hati untuk memilih di dalam hidup ini apa yang jadi prioritas dan apa yang harus direlakan supaya kita bisa menemukan yang namanya damai sejahtera. Salah satu tokoh Alkitab yang gaya hidupnya dipaksa minimalis, ya, sama seperti kita saat ini, kita juga sebenarnya tanpa sadar kita diminta untuk bisa hidup minimalis, yakni tokoh Alkitab yang kita sama-sama kenal, Bapak Ayub. Ayub 1 ayat 21 berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang akan aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Bicara soal Ayub 1 ayat 21 ini biasanya kita selalu kaitkan dengan hidup dalam penderitaan. Ketika kita punya masalah, ketika kita sedang menghadapi orang yang susah, ketika kita nggak punya apa-apa. Tapi bicara soal Ayub ini, kita bicara soal sebenarnya hidup yang minimalis. Ketika dia diambil semuanya dalam hidupnya, dia tidak melihat dirinya dalam keadaan kekurangan, tetapi justru dia bisa melihat dirinya dalam keadaan yang mulai dari nol, ya. Semua kembali ke kertas putih, tabula rasa, ya. Seperti kita lahir, kita nggak pakai apa-apa, kita nggak bawa apa-apa, dan nanti satu saat kita akan kembali juga nggak pakai apa-apa dan nggak bawa apa-apa. Nah, kita diajak untuk bisa melihat sama seperti Bapak Ayub. Bicara soal minimalis bukan soal hanya apa yang kita nggak punya di luar nih, tapi bicara soal pilihan hati. Seorang penasehat spiritual dari sebuah gereja Bridgetown di Amerika berkata demikian, "Simplicity ataupun minimalis adalah sebuah gaya hidup di mana kita membatasi apa yang kita konsumsi, apa yang kita habiskan, apa yang kita keluarkan, sampai ke level di mana kita bisa merasakan kebebasan dan sukacita di dalam Tuhan, ya. Pembatasan apa yang kita pakai, kita habiskan, kita miliki, sampai ke level yaitu dikurangin sampai kita bisa menemukan sukacita, ya. Biasanya kita senang kalau makan harus minimal 5 piring, ya. Sekarang kita belajar makan 1 piring. Kita biasanya bahagia kalau kita punya banyak keuntungan sampai tabungan kita emas di bank itu bisa ada 5 batang emas. Sekarang kita mungkin cuma 1 keping aja cukup, ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan gaya hidup minimalis, karena minimalis ini bicara soal ketika kita bisa membatasi apa yang kita inginkan atau kita miliki, maka kita di sana kita akan bisa menemukan yang namanya sukacita. Sukacita itu tidak sebanding dengan barang-barang yang kita punya. Sukacita
kita adalah sikap hati. Sehingga ketika kita membatasi materi-materi di sekitar kita, maka apa yang ada di dalam diri, yang ada dalam batin, sukacita itu akan keluar dan muncul untuk melengkapi apa yang tidak kita punya. Jadi saudara-saudara, biarlah hari ini kita mau belajar bersama-sama dari Bapak Ayub untuk boleh hidup minimalis. Dan kalau ke depan kita ditantang lebih untuk boleh hidup secara minimalis, terbatas, kita akan tetap menemukan sukacita sekalipun kita tidak punya apa-apa. Tuhan Yesus memberkati.